susah. Formalin. Formalin. Mau diapain pakai formalin? Kan ada awet kan. Sedut. Benci. Awet. Korak. Masih perawatan ya. Arya masih ada yang nyangkok pelan-pelan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah kali kedua kita kegiatan ya, walaupun dari kemarin itu harapannya adalah bisa tetap kegiatan yang pemenang, tapi karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Oke, sebelum kita mulai, jadi ada beberapa hal yang baru saya dapat dari kelas, dari guru di kampus. Itu saya kasih tahu adik-adik yang sebenarnya itu ada di sini. Apa itu? Mulai yang pertama nih, mulai dari ketika sudah mulai kegiatan, ada guru Arunda. Jadi kemarin ceritanya nih, ada teman-teman yang telat. Bagaimana konsepnya? Bagaimana terus perhatian guru bagi yang telat itu disuruh keluar. Kalau itu 3 kali salam, kemudian nanya, Pak, Ibu, boleh enggak yang ikut belajar? Boleh enggak yang masuk? Begitu. Nah, mulai dari sekarang nih, coba terapkan itu. Karena sejatinya hal-hal yang sepele seperti itu nanti kedepannya akan berdampak besar buat kita. Kalau kita bisa bertata krama dari sekarang, sopan santun baik dari sekarang, insya Allah sampai kita dewasa nanti, sampai besar nanti, orang tidak akan melihat dari penampilan kita. Apa kata Imra itu? Tidak kanan jamalu yasrokul uyuna fa innal akhlaqo tamlikul uluba. Orang tidak akan melihat. Sebagian orang mungkin akan melihat dari fisik kita, tapi kebanyakan orang itu dari hatinya akan melihat dari bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita berakhlak dengan baik dan benar. Orang tidak akan melihat, wah itu lintang itu yang juara 1 di Pondok Salut, tetapi ketika dia keluar dari Pondok Salut, misalkan keluar ke Kairo, Mesir, amin ya rabbal alamin, tiba-tiba akhlaknya itu melebihi dari apa yang dibayangkan oleh masyarakat Mesir di sana. Sampai lah ceritanya dia selingkang ini ke Mesir. Di Pondok Salut itu banyak lulusan yang dari banyak lulusan Pondok Salut yang masuk ke Mesir. Dan sampailah mereka ini ke Mesir, yang alumni-alumninya itu semuanya adalah alumni Pondok Salut. Wah, ini nih santri yang zaman sekarang, yang kebanyakan santri zaman sekarang itu ada kurang-kurang akhlaknya, tapi dia sendiri yang jempol. Ya, itu ya. Kalau tidak percaya, buktikan aja nanti sampai rumah. Kira-kira orang tua masyarakat akan melihat kita yang bagaimana? Apakah dengan cara pakai jas, pakai almamatan, pakai ini baju kerah, kemudian rambutnya tuh ukurannya model apa kan? Nah, tapi yang dilihat adalah assalamualaikum, ambisina, pagut yang enak, Reza beraja. Oh, kalau udah kayak gitu, nyala lampu hijau itu. Besok kalau udah waktunya. Ini yang ada lintangnya. Jalan. Ya Reza. Jadi nggak semata, ya Dede semena-mena nimin kegiatan. Gue cewek kan? Enggak cewek. Kalau mau cewek, nah kalau mau cewek ini maghrib. Di hari ini saya bukber di Mataram. Bareng teman-teman pelaku yang perempuan, kalau mau ikut aja. Harus coba bukan? Hah? Ingat Saya nggak pernah lihat teman-teman saya. Cemurani itu. Ya ada tuh masih itu. Salah. Tapi ada yang itu yang di video yang di ruang besar kemarin saya upload tadi saya upload kemarin. Nah saya liatin itu ganteng gitu. Oh, aku mas kemangan nih. Oke, kita fokus ke kegiatannya ya. Kita ambil dulu.
aku lepas naik ini. Wah, aku lepas idam. Idam lah nabi. Nyati ada ngomong tuh. Darah besar jangan. Orang besar tuh. Aku bilang kamu kangen terus aku bahas Biar pasal. Oke, semuanya coba lihat. dia Yang pembelaan kemarin ngomong ya? sama Fadi. Bukan surat Luqman ya? Luqman. Yes. Yus berapa ya? Semangka. Juz berapa sih? Oh, juz 21. Luqman surat 31 juz 21. Kita baca dari dari ayat pertama sampai ayat 5 dan juz 21. Enggak, belum. Ayat berapa Ustaz? Ayat Ustaz. Coba. ayat berapa? Ayat berapa? Surat apa Ustaz? Surat Luqman. Ayat 11. Ya? Alif Lam Mim. Sebelum itu kita tahu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yaftari lahwal haditsi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum azabun muhin. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalqullahi fa'aruni min duni balil zalimuna fi dhalalin mubin. Sebelum itu, coba adik-adik ada yang tahu ayat terpendek dalam surat Al-Quran? Ayat terpendek. Tahu namanya ayat? Tahu Alif Lam Mim. Bukan. Mana? Nun. Oh, meh. Nun. Apa? Terus Ha Mim. Terus Ain Sin Qaf.
Adanya ayat berarti bunyi ayatnya bukan surat. Kalau dikatakan surat pendek, maka surat yang jatuh predikatnya surat pendek adalah surat Al-Kautsar. Al-Kautsar ya. Inna a'tayna Al-Kautsar. Surat yang terpanjang. Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya Sapi betina. Coba perhatikan alif lam mim. Alif, lam, mim, Ini saya lupa nih apa hukumnya nih. Alif hukumnya Alif kan? lam mim. Tahu. Hukum matnya. Gom. Ini hukum mat lazim. Oh, belum salah. Belum belajar. Belum ya? Ya. Sama-sama belajar nanti besok ya. Perhatikan ayat kedua. Tilka ayat. Om, kita mulai dari bismillahnya dulu. Coba. Reza. Bismillah. Lafzul jalalahnya tipis aman. Bismillah. Bismillah. Harus kasih tahu. Bismillah. Tipis. Anak. Lepas Allah sebelumnya garis bawah. Ingat baik-baik ya dia. Lepas Allah dibaca tipis itu sebelumnya apabila garis bawah. Kalau dia tebal otomatis sebelumnya garis atas atau garis depan. Idza jaa nasrullah, jangan bilang rullah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa lagi? Qul huwallah billahi wallahi. Billahi tipis tebal. Sabilillah. Billahi tipis tebal. Tipis. Wallahi tipis tebal. Tebal. Billahi tipis karena lafzul jalalah sebelumnya baris bawah. Wallahi tebal karena sebelumnya baris atas. Inna lillahi tipis karena lillahi lafzul jalalah sebelumnya baris bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Gani. Ar-Rahman hukumnya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, dia ada alif lam tapi tidak dibaca alif lamnya. Nah, melainkan yang dibaca adalah huruf setelah alif lam. Apa namanya? Ini hukum alif lam. Tapi alif lam apa? Apa? Alif lam. Alif lam apa tadi? Nah, sebelum alif lam samsiah kita jawab apa itu? Maria dia bilang. Enggak. Dia hanya buat Ustaz. Komariah, sudah bisa. Oh. Letak Alif lam apa? Samsiah. Alif lam samsiah, alif lam yang ada alif lamnya. Tapi Tulisan tidak alif lamnya ada tapi tidak bisa tidak tidak dibaca. Melainkan yang dibaca adalah huruf setelah alif lam. Dan setelah alif lam itu hurufnya punya tasdid. Makanya nama lain alif lam samsiah adalah idgham samsiah yang artinya memasukkan atau mentasdidkan. Ar-Rahman mim di sana di Ar-Rahman itu dia panjang. Nah, kalau dia tanda bacaan panjang berarti masuk hukum bacaan panjang. Matobi'i. Matobi'i yang mana dulu ini? Apakah yang matobi'i zahir atau muqaddar? Muqaddar. Karena barisnya berdiri. Jadi dia baris atas berdiri. Kalau yang zahir itu alif sebelumnya baris atas, yang mati sebelumnya baris bawah. Mau mati sebelumnya baris depan. Ini kalau kita ulang-ulang kadang jadi ada aja yang suka lupa ya. Makanya kalau kita ulang-ulang lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita lanjut. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Al-kitab berarti al-kitab. Dar Maria Izhar qamariyah. Izhar artinya terang. Qamariyah masa bulan. Kalau diartikan dengan definisinya di sini alif lam qamariyah itu maksudnya apa? Terang dan jelas dengan hukum alif lam qamariyah.
Ini maksudnya. Misal nih, izhar halqi. Kenapa dia dinamakan izhar halqi? Izhar artinya terang atau jelas. Halqi artinya kerongkongan atau tenggorokan. Babnya itu masuk bab nun mati atau tanwin. Otomatis kalau kita jelaskan, izhar halqi itu adalah hukum yang dimana dibaca jelas bunyi nun atau tanwin ketika dia bertemu dengan salah satu dari huruf yang 6, yaitu hamzah, ain, ra, ghain, kha. Apanya yang dibaca jelas di sana? Yang pengertiannya izhar itu nun mati atau tanwin tatkala bertemu dengan huruf yang 6 itu. Anda sama halnya ayat alif lam wa maliyah, dia dibaca jelas ketika ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf komari, ya, yaitu ibdi, hajjaka, wa fatimah. Sekali lagi semuanya, ibdi, hajjaka, wa fatimah. Di sini alif lam ketemu sama huruf nah, dibaca tilka ayatu kitabil hakim atau tilka ayatul kitabil hakim. Tilka ayat tilka ayatul kitabil hakim. Oke, berarti dibaca berbeda dengan alif lam samsiah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf kedua setelah alif lam. Lanjut. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudawa Zan. Hudawa ada tanwin ketemu sama huruf waw. Dia hukumnya apa dan bagaimana caranya dibaca? Idgham biguna. Dibacanya itu apakah hudan wa atau hudawa? Hudawa. Oke. Terus nih, mana yang lebih tepat? Hudawa atau hudawa? Di yang pertama atau di yang kedua bacanya? Yang kedua. Kenapa? Karena harus didengungkan. Bagaimana bagi hukum yang tidak mendengung itu hukum apa? Idgham bila guna. Idgham bila guna. Hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Nah, ini dia. Lihat. Hah? Oh, lil mu'minin itu bilang apa tadi? Oh, mu'minin. Astagfirullahaladzim. Masa lil mu'minin. Apa wa rahmatan lil mu'minin? Wa rahmatan lil mu'minin. Tanwin tembus sama huruf lam. Oh, idgham bila guna. Idgham bilang guna. Nah, saudara ada dia nih. Ini idgham biguna, yang ini idgham bilang guna. Kalau yang ini namanya hamzah, ini aliyah. Dari Sandongan. sandongan. Dengan sandongan. Yang longseran itu mana? Sendiri. Hijau kan belak. Mudah-mudahan nih cepat. Ya, cepat. Hatinya cepat. Apa namanya? Mendekat tergoleh kembali foto Mendekatnya SMP. Kita doakan yang baik-baik namanya ya. Oke, tadi idgham bilang guna. Ada yang idgham guna dengan mendengung, kalau bilang guna tanpa mendengung. Kalau yang tadi hudawa, maka yang ini kita tidak boleh mengatakan warahmatal. Jangan didengungkan karena dia tanpa dengung. Warahmatan lil mu'minin. Semuanya coba yang ayat 3 1 2 3. Hudaw warahmatan lil muhsinin. Lil muh, jangan bilang lil muh. Ada atau lil muh. Jangan ya. Itu hak. Hak apa namanya? Dia hak tebal atau hak tipis? Hati bias. Hati bias. Deh, hati bias deh. Oke, lanjut. Alladzina Yuqimuna yuqi. Gimana caranya dibaca kalau kopi? Alladzina yuqi. la yuqimu la yuqimuna sholat. Gimana caranya? Ka Alladzina yuqi. Itu. bukan. La yuqim. La yuqi. La yuqim. Oh, Alam ini nih. Yang kami
bilang dulu, kita sama-sama belajar. Kalau saya untuk tajwidnya udah mungkin lumayan anu lah, tapi bagian kurang itu adalah makhraj hurufnya. Itu yang masih sangat berat. Hanya saya tidak lulus dari tes baca tulis Quran yang di kampus. Nayuki. Alladzina yu'ti. Itu. Ya, Tidak kedumbok Nak ada buat. Luan-luan itu tani soalnya. Mundur langsung tu. Alladzina yu'ti. Nayukti. Itu nanya. Alladzina yu'ti. Ya, mati sebelumnya baris bawah. Ya apa nama tabii? Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum mim mati ketemu sama huruf ba. Bukan ikrar ya. Kalau ikrar itu ba nun mati. Kalau yang ini ba mim mati. Tidak doang. Ini bang mimi ya. Selamat Anda dijerumuskan ke lembah yang salah. Jawabannya isbat namawi. Selamat Anda dijerumuskan. Lima hakiki itu hukum non mati. Kalau yang ini mim mati. Wahum agak sedikit disamakan di tengah. Wahum bil akhirati hum yuqinun. Hum yu itu hukumnya apa Habibillah? Isbat sakawi. Isbat artinya sama-sama. Sakawi di antara dua bibir. Di antara dua bibir, di antara dua mulut. Kalau isbat sakawi otomatis antara di antara dua bibir. Hum yuqinun. Mim itu ketika dibaca kalau isbat sakawi apakah dalam keadaan terbuka atau tertutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh izin masuk? Boleh. Nah, apa setelah jawabnya langsung diamalkan itu bang? Iya Oke. boleh sih Gu. Mulut dalam keadaan tertutup itu hukum izhar sakawi. Siapa yang bilang mau Caca. Yo itu. Aku kan izhar sakawi ya ya? hai guys ya kemarin. Ulaika Oh, Mentek men. ulai azhari. Ada bendera sini, ada bendera. Ditanya ada bendera. Apabila ada mat bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Tolong diam. Ada tanda makrobi bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ini punya apa? Mat. Aku saja ilmu fasih. Mat wajib. Jais itu artinya apa? Mat wajib nih Ustaz. Ustaz. Jais itu apa? Berseang. Mat wajib. Bisa. Kalau yang kalau bersama berarti namanya mutasir. Mat wajib mutasir. Berseang itu makna sendiri ya. Bisa. Iya, ada yang berpisah. Hanya saya bilang mat yang berseang malunya. Itu kalau mat ya. Kalau mat wajib itu mutasir. Mutasir artinya bersambung. Oh, ya dalam kita. Oke. Lanjut. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ajik nih. Saya suka ngeliat Mina ketika ditanya min rabbihim. Makanya langsung. Hah? Ada me, Kakak tadi nih. Ya. Mil mati bertemu dengan roh. Yuk. Benar. Min rabbihim. Berarti bertemu dengan roh. Omnya tadi. Juga bilang guna. Artinya Ini juga maknanya. memasukkan. Makanya kita sama-sama belajar. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari kita belum bisa, kita coba menjadi bisa.
Jadi Anda tidak tahu, tapi katakan kita belum bisa. Karena kalau kita bilang tidak bisa, selamanya kita akan jadi orang yang tidak akan pernah bisa. Tapi bilanglah, saya belum bisa dan akan bisa. Ingat ucapan itu adalah doa. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tinggal beberapa menit lagi. Wa minan nasi. Meh. Tunggu dulu, ini anggineran. Zaman mobil. An-nasi. Indonesia. Dia enggak ditanya, dia yang jawab. Gina ditanya. Enggak tahu. Hah? Apa ada namanya kali? Ya ada nggak curang. Nggak boleh bilang. Apa kata temannya tadi? Alif lam. Ya Allah, Ejang. Hai, rasahan. Alif lam ketemu sama huruf apa di sana, Jang? Mim. Apa lah? Alif lam ketemu sama huruf. Sekarang alif lam yang anas itu, dia alif lamnya ketemu sama huruf apa? Mim. Faisal Aziz katanya. Aziz. Yo. Iwan disebut. Wa minan ada kata an-nasi. Saya tidak bawa spidol ini. An-nasi. Ada alif lam di sana. Ketemu sama huruf nun. Di sana. Di sana hukumnya apa? Alif lam samsiyah. Ini kok samsiyah. Ini kok samsiyah. Ya. Mik kena ini kok samsiyah apa alif lam samsiyah? Dan dua-nya kena. Alif lam samsiyah itu nama hukumnya. Izhar. Ini kok samsiyah itu nama lain dari sebutan alif lam samsiyah. Ini pada. Ini wa minan nasi may yashtari nun ketemu sama hurufnya 4 ya nun mim waw Tari ini. Minan nasi mayas. Tarilah wa. tadi yang ini bilang gunnah berarti tidak Guna musanna. diam. Ada yang ini bilang gunnah berarti tidak, yang sebelumnya itu Musanna. Biguna ini dong biguna semuanya hukum nun mati atau tanwin ada 5. Yang pertama izhar halqi Idgham biguna, idgham bilang guna. ikfa hakiki Izhar wajib. ikfa hakiki jumlah hurufnya ada 15. Alif ikrab ada 1, idgham bilang guna 2, idgham biguna 4, 6. izhar halqi 6. izhar halqi mana Hamzah. idgham biguna Ya mim nun wawu. ya mim nun waw idgham bilang guna Lam. lam ikrab Ba. yang ikfa hakiki selain izhar halqi selain idgham bi guna selain idgham bilang dan selain ikrab itu huruf dari ikfa Hakiki. kalau mim sukun ada berapa hukumnya? 2, 3. Izhar safawi ikfa safawi dan idgham mimi yang izhar safawi semua huruf hijanya selain mim dan ba idgham mimi mim mati ketemu sama huruf Mim. kalau ikfa safawi mim mati ketemu sama huruf ba alif lam ada dua alif lam komariyah dan alif lam samsiyah. Yang komariyah yang dibaca alif lamnya, yang alif lam samsiyah tidak dibaca. Yo, bab kita dulu. Bab 3 apa? Gunnah. Oh iya, guna musaddada itu apabila ada mim atau mim bertasdid. Paham? Ada yang masih bingung? Apa? Tanya. Apa yang sini masih bingung?
Iki dek nak kegiatan. Nanya deh. Adik kegiatan. Udah ada izin udah. Wakah Ustaz. AB tau. Ayo. Apa? Ada. Itu beda AB lu Sat. Pak, gabungan dari Om Mami dan sama ada si Abi. Mayang. Dincing. Jangan tanya. Apa? Yuk. Lupa. Nih. Oke, adik-adik, mungkin tanya untuk tanyakan kita pada sore hari ini. Kita tutup. Sebelum kita tutup, kita baca dulu apa? Apa itu yang penutupnya itu? Allahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sebelum itu, apa tadi pesan saya di awal? Kalau masuk. Ya. Ketika mau masuk ke rumah seseorang, kita mau bertamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyama-nyama, ngombe lamun tidak jadi kembali, tiba-tiba dia Aldik datang ke rumahnya Hilman. Hilman ya. Hilman ada di depannya nih, telepon. Nyama, buka lawang kamu. Kira-kira nggak sakit hati nih kan? Oh sakit hati. Ada yang punya rumah? Hilman. Oh nih lokatnya aku dengan toatnya ya. Baik, nih anak nih makanya kurang ajar lu. Nah kita kan masuk pondok pesantren. Biar jangan sampai kita biar jangan sampai kita dikira nggak pernah diajarin ada. Padahal pondok pesantren itu terkenal dengan adabnya dan juga adabnya. Gimana cara kita ngomong sama orang tua, gimana cara kita hormat sama orang yang lebih tua, sama orang lain itu yang perlu kita perhatikan. Dede ilmu doang penuh, lalu adab seperti apa? Penuntut ilmu itu ibaratnya seperti padi. Kenapa seperti padi? Semakin berisi, semakin merunduk dia. Dengan sikit berilmu, sikit tawadhu, sikit rendah diri, bukannya makin sombong. Karena orang yang berilmu tahu bahwa kesombongan itu hanya satu yang punya. Siapa? Allah. Setan tidak patut sombong karena setan itu sepenuhnya ciptaan Allah. Oke, itu saja ya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada sore hari ini berkah dan besok mudah-mudahan kita bisa kegiatan lagi. Amin. Boleh ngapain? Tidak tulis. Boleh. Masih boleh? Masih boleh? Dede. Oh Dede. Amun ketemu Andri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta bil Qur'an wa ja'alahu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmat. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wa rzuqna ila wa tahu ala al-laili wa anara wa ja'alahu lana hujjatan ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta pas jam 5 nggak lebihnya paling detiknya aja. Siapa itu? Ojak. Matikan Ustaz. Ustaz matikan. Besok sebelum akhir Ramadan